Di secondary level, sekundernya itu kita sudah harus juga mengidentifikasi anak-anak mana di keluarga-keluarga mana yang berisiko. Ya. Salah satu salah satu kategorinya misalnya anak dari keluarga miskin misalnya. Bagaimana kita bisa mencegah terjadinya kekerasan kalau anak itu tinggal di dalam satu bilik dengan orang tuanya saja, atau anak dibiarkan untuk bermain sendiri, misalnya tidak ada yang mengawasi. Itu banyak sekali resiko-resiko yang terjadi. Baik, 5 menit. Dan juga di tersier, ketika anak sudah menjadi korban, harus ada upaya-upaya penanganan yang memadai. Sistem pelayanan harus tersedia. Dan ada di situ termasuk yang non spesialis maupun spesialis harus disediakan oleh negara sebagai penanggung jawab utama. Next. Kita juga tahu bahwa negara ini memiliki program yang kita sebut kota atau kabupaten layak anak dengan 24 indikator yang ditetapkan dari 31 yang kemarin itu dengan 5 klaster yang dijadikan sebagai acuan. Lalu kemudian turunannya itu ada banyak tuh. Sekarang ada banyak tentang desa layak anak misalnya. Kemudian sekolah ramah anak, lalu sampai kepada keluarga yang ramah anak. Itu turunan-turunan yang harus diciptakan oleh sistem di negara ini. Next. Oleh karena itu kita juga harus paham bahwa negara ini sudah melakukan berbagai macam upaya seperti yang tadi juga di lingkungan pendidikan sudah banyak sekali upaya untuk memastikan bahwa pencegahan dan penanganan itu bisa terjadi, bisa tercipta di dalam sebuah kontinum upaya-upaya yang berlanjutan. Dari pencegahannya ada, pencegahan sekundernya ada, ketika menjadi korban sudah ada rehabilitasi dan reintegrasi juga sudah harus tersedia. Next. Saya cepat saja karena ini sudah bisa berulang yang tadi disebutkan, termasuk juga pemahaman kita bahwa sebagai pemangku kepentingan, kewajiban negara menjadi yang ultimate di sini, lalu kemudian hak pemegang hak itu juga anak sebagai pemegang hak harus juga paham dan disediakan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti ada di gambar sebelah kiri. Next. Oleh karena itu kami juga melihat misalnya untuk melihat struktur yang ada ya, kita membagi 3 bagian yang penting di level makro. Lihat dari dasarnya bahwa harusnya ada keadilan, kemiskinan harusnya diatasi, aturan-aturan hukum supaya kejahatan-kejahatan bisa ditangani dengan baik, berkeadilan. Kemudian juga upaya-upaya yang masif harus dilakukan di dalam sistem kita. Kita punya misalnya sistem peradilan pidana anak. Itu juga melihat secara keseluruhan bagaimana sistem ini bisa dibangun untuk menangani anak secara baik. Tapi kemudian di level meso yang kita melihat bahwa ada upaya-upaya untuk mengurangi atau mencegah secara dini hal-hal yang bisa berbahaya bagi anak. Contoh misalnya kemampuan atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Pelaporan harus diciptakan. Ada hotline yang disediakan oleh pemerintah untuk digunakan. Kita harus melapor setiap indikasi kekerasan. Kemampuan pengasuhan bagi orang tua yang berisiko itu juga harus disediakan supaya di tingkat mikronya akan lebih gampang, bahwa kalau sudah ada sistem pencegahan, mikronya akan lebih kecil lagi. Oleh karena itu kita tidak akan terbata-bata untuk hanya menangani kasus kekerasan saja, tapi sudah dicegah di level meso maupun di level makro. Ini yang selama ini Save the Children lakukan dengan berbagai program-programnya di setiap tingkatan. Kita melakukan advokasi supaya
ada ruang-ruang publik yang tercipta untuk melindungi anak. Kemudian di tingkat masyarakat juga dan penegakan hukum juga kita bangun bersama. Lalu pendampingan kepada anak dan keluarga itu juga pilihan-pilihan strategis yang kita alami dengan pilihan-pilihan yang ada di sebelah kanan itu yang selama ini kami lakukan. Saya kira itu mungkin sangat terbatas. Mungkin nanti kita akan bisa diskusi secara lebih luas. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, Bapak dan Ibu peserta yang lain, kita beri penghargaan dan tepukan hangat untuk Mas Muhammad Zubedi Koteng ya.